Good morning church. Selamat pagi buat semua yang di rumah. So good to be here. It's always a joy untuk melayani Tuhan, especially di rumah Tuhan. Saya harap saudara dan keluarga semua baik-baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu baik. Di dalam segala circumstances, di dalam segala musim, Kau tetap baik. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami bisa mengerti akan firman-Mu. Biarlah berikan kami the gift of understanding. The gift that we can sit still dan mendengar kabar baik dari Engkau Tuhan. Berikan kami hati untuk kami mau dibentuk, diubahkan, dan didekatkan lagi kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bagaimana kita bisa benar-benar mengenal seseorang, saudara? Bagaimana kita bisa benar-benar mengenal seseorang? Kita mungkin kenal seseorang secara bertahap, ya. Mungkin kita pertama kenal kalau orang itu asalnya dari mana. Ya, kita kenalan biasa kalau di gereja Indonesia kita kenalan, oh dari mana? Oh dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya. Ya, lalu kita mungkin mengenal seseorang melalui apa yang dia kerjakan. Ya, karirnya atau pekerjaannya atau pelayanannya. Oh dulu pelayanan apa, oh sekarang kerja di mana, sekolah di mana. Lalu kita kenal lebih jauh lagi, mungkin kita tahu kesukaan atau hobi orang tersebut, saudara. Tapi seringkali kita berhenti sampai di sini. Ya, seringkali kita berhenti sampai, kita tahu dia sukanya apa, hobinya apa, pekerjaannya di mana, keluarganya gimana. Tapi apakah kita benar-benar mengenal seseorang kalau kita hanya mengenal sejauh hal-hal tersebut, saudara? Saya rasa belum. Ya, kita belum benar-benar mengenal seseorang kalau kita belum mengenal hatinya. And that's the point. The point is the heart. Karena hati adalah bagian yang paling dalam dari seseorang. Hati itu menunjukkan, mengungkapkan siapa orang itu sebenarnya. Hati itu yang mengungkapkan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Mengapa dia suka pekerjaan seperti itu. Mengapa dia suka hobi seperti itu. Jadi hal-hal atau fakta-fakta yang kita mengenal dari seseorang itu hanya surface level, saudara. Tapi kalau kita ingin mengenal benar-benar siapa identitas orang itu, kita harus mengenal hatinya. Karena hatinya itu yang drive everything, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Yesus? Apakah kita benar-benar mengenal siapa Yesus itu? Kita sering mendengar pengajaran Yesus, buat saudara yang grew up di gereja mungkin. Kita sering mendengar pengajaran Yesus, khotbah di bukit, perumpamaan-perumpamaan tentang Yesus, dari Yesus. Kita sering mendengar apa yang dia ajarkan. Kita juga sering membaca mukjizat Yesus. Apa yang dia kerjakan kepada orang buta contohnya, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, bangkitkan Lazarus. Kita sering dengar, sering baca mukjizat Yesus. Dan kita sering merenungkan karya keselamatan Yesus di kayu salib. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengenal hati Yesus? Atau kita hanya berhenti mengenal atau tahu cara pekerjaan Yesus? Atau kita hanya tahu sejauh mukjizat Yesus, tapi kita belum mengenal hati Yesus. Seperti apakah hati Yesus itu? Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Mengenal Hati Yesus. Knowing Jesus' Heart. Karena kalau kita ingin benar-benar mengenal Yesus, saudara, kita perlu mengenal lebih dari sekedar pengajaran Yesus. Atau mukjizat Yesus dan pekerjaan Yesus di kayu salib. Tapi kita harus mengenal hati Yesus. Oke, jadi kita akan belajar tentang hati Yesus dari 4 Injil, saudara, dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya ada satu tempat di mana Yesus memberitahu tentang hatinya. Ya, dari 4 Injil hanya satu tempat di mana Yesus memberitahu tentang hatinya sendiri. Ya, saya undang saudara untuk buka di Matius 11 ayat 28. Saya percaya saudara sering mendengar atau membaca ayat ini. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. For I am gentle and lowly in heart. Ya, kita bisa baca pekerjaan Yesus, pengajaran Yesus di 4 Injil. Tapi disinilah satu-satunya Yesus membuka hatinya dan berkata kepada murid-muridnya, for I am gentle and lowly in heart. Hari ini kita akan belajar 2 hal, saudara. Yang pertama adalah Jesus' gentleness towards us as sufferers, yaitu kelemah lembutan Yesus untuk kita yang menderita. Dan hal yang kedua adalah Jesus' lowliness towards us as sinners. Kerendahan hati Yesus untuk kita yang berdosa. Yang pertama kita lihat adalah kelemah lembutan Yesus untuk kita yang menderita. Yesus berkata, aku lemah lembut. I am gentle in heart. Kata Yunani yang dipakai untuk lemah lembut, saudara, hanya disebut 3 kali di Perjanjian Baru. Ya. Dan ini penting karena kalau kita, especially kalau kita belajar bahasa Inggrisnya, you can see what gentleness looks like dari 3 ayat ini. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkannya sama, yaitu lemah lembut. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dipakai 3 kata yang berbeda, tetapi menggambarkan satu kebenaran yang sama, yaitu gentleness atau lemah lembut. Yang pertama ada di Matius 5 ayat 5, saudara. Ya, saudara mungkin ingat, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahasa Inggrisnya berkata, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yang kedua di Matius 21 ayat 5 berkata, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya, ini mendescribe tentang Yesus. Di bahasa Inggrisnya berkata ini, saudara, behold your king is coming to you humble and mounted on a donkey. Dan kata Yunani yang dipakai terakhir untuk di lemah lembut adalah di 1 Petrus 3 ayat 4. Ya, dia berkata berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Of a gentle and quiet spirit. Jadi kalau kita simpulkan dari 3 ayat ini, saudara, ya, lemah lembut itu berarti meek, humble, and gentle. Ya, lemah lembut itu there's meekness, there's humility, and gentle. And inilah hati Yesus. This is the heart of Christ. Yesus bukanlah Tuhan yang kasar, tapi Tuhan yang gentle. Yesus bukanlah Tuhan yang tinggi hati, tetapi Tuhan yang humble. Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut. Postur yang paling natural untuk Yesus bukanlah jari yang menuduh, tapi tangan yang terbuka. Because he is gentle. Postur Yesus bukanlah tangan yang tertutup untuk menghukum kita, tapi tangan yang terbuka untuk mengobati. That is the heart of Jesus. Banyak dari kita mungkin bertumbuh melihat Yesus atau melihat Tuhan dengan lensa yang kurang tepat. Mungkin karena pembawaan atau karena tradisi atau karena pengajaran masa lalu, saudara. Ada yang melihat Tuhan adalah Tuhan yang jauh. Ya, Tuhan yang tidak peduli dengan kesengsaraan kita. Atau kita melihat Tuhan itu seperti bad parent because our parent was not, as good. Kita melihat Tuhan itu seperti itu. Ya, papa saya kasar, oh Tuhan itu pasti kasar. Ya, mama saya nggak pernah ngomong sama saya, pasti Tuhan juga begitu. Ya, kita memiliki pandangan Tuhan atau the image of God yang salah. Ya, atau Tuhan itu seperti bad parent yang memarahi anaknya ketika dia jatuh. Ya, instead of menolong, yang kerjanya hanya marahin orang, kritik dan never be good enough. Atau banyak dari kita mungkin grow up melihat Tuhan itu seperti polisi yang tugasnya hanya menangkap kita kalau kita melakukan kesalahan, saudara. Ya, if we slip a little bit, Tuhan seperti polisi yang mergokin kita, kasih kita fine, kasih kita denda. Ya, no, itu bukan hati Yesus. Kalau kita lihat hati Yesus di ayat ini, saudara, he is gentle, lemah lembut. Tuhan kita adalah Bapa yang sempurna.
Tuhan kita adalah Bapa yang berlari ke anaknya ketika anaknya jatuh. Bukan untuk dimarahin saudara, tapi untuk dipeluk, untuk diobati, untuk disembuhkan. Tuhan kita adalah Bapa yang sempurna, yang memeluk kita ketika kita sakit dan menderita. Tuhan kita adalah Bapa yang sempurna, yang berada bersama-sama kita di dalam penderitaan kita. Karena Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut. He is gentle dalam menangani kelemahan kita. He is gentle dan ada bersama kita di kesengsaraan kita. Dia gentle dalam mengobati luka kita. Dia gentle dalam membentuk hati saudara dan saya. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada filosofi, tidak ada pengajaran atau tidak ada agama lain yang berani berkata kalau Tuhan mereka punya hati yang gentle atau lemah lembut. Saudara bisa bayangkan, ya, zaman-zaman dulu the Romans menyembah Tuhan-Tuhan yang ilah-ilah yang perkasa, ya, always the depiction of God yang mighty, ya, seperti Thor, the God of thunder, ya kan, muscle dan manly dan strong. Hanya Tuhan kita yang berani dan mau mengungkapkan hatinya. I am gentle, lemah lembut. Hanya Yesus yang berani dan mau menjadi vulnerable dan reveal his heart kepada kita, anak-anaknya. Tidak ada orang lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada pengajaran guru-guru besar yang lain yang berani mengungkapkan hatinya. You know what? I am gentle in heart. Tidak ada saudara. No one. Saudara ingat perumpamaan domba yang hilang? Ya, kita tahu kalau gembala yang baik itu pergi meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Tapi saudara ingat juga ya, apa yang dilakukan domba tersebut ketika dia menemukan domba itu? Apa yang dilakukan? Dia gak marahin domba itu. Ya, I'm sure domba itu salah, ya kan? Melakukan kesalahan, melakukan kebodohan, melakukan, he must have done something wrong, kalau gak mungkin hilang. Tapi yang satu yang kita bisa perhatikan, gembala tersebut begitu menemukan domba itu, dia tidak memarahi domba itu. Dia juga tidak menambahkan kesengsaraan domba itu, karena dia bandel contohnya. I'm sure domba itu pasti ketakutan. Ya, karena sendirian, karena tersesat, terhilang, gak tahu mau kemana. I'm sure domba tersebut juga sengsara atau worry. Tapi gembala tersebut membawa domba itu pulang di atas bahunya. Wow. Saudara tahu what kind of effect membawa anak di atas bahu papanya? Kalau saudara anaknya sudah gede mungkin udah nggak kebayangan. Tapi waktu Ruben masih kecil, waktu masih sedikit ringan, I used to carry him on my shoulders. Saudara tahu apa efeknya seorang anak di atas bahu papanya? Rasa takut apapun yang dia punya akan digantikan dengan ketenangan. Rasa khawatir apapun yang dia punya akan digantikan dengan rasa aman. Rasa kesepian akan digantikan dengan intimacy. Rasa sakit akan dipulihkan. And that's the image. Itu adalah gambaran hati Yesus terhadap saudara dan saya. Ya, karena ketika kita sengsara, ketika kita sendirian, ketika kita tidak ada siapa-siapa, Tuhan bukan hanya menemukan kita dan membawa kita pulang, bukan saudara. Tuhan membawa kita pulang di atas bahunya. Wow, that's a picture of grace, right? Kalau ngomong, he didn't have to do that, right? Gembala tersebut nggak harus bawa domba itu di atas bahunya, nggak harus, tinggal diseret aja, ayo pulang. Tapi Tuhan kita goes another mile. Dia mencari kita, menemukan kita. Tapi bukan hanya kita, oh follow me. No, he carries us on his shoulders. Karena Yesus kita adalah a gentle God. He is Tuhan yang lemah lembut.
Karena saudara, kelemah lembutan adalah apa yang kita perlukan di tengah-tengah kesengsaraan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang saudara hadapi, untuk menjawab kesengsaraan kita, perlu kelemah lembutan Tuhan. Hanya Tuhan yang lemah lembut yang bisa membawa kita di atas bahunya ketika kita sengsara dan kesepian. Hal yang kedua yang akan kita lihat dari hati Yesus, ya, adalah kerendahan hati Yesus untuk kita yang berdosa. Kalau kelemah lembutan Yesus menjawab kesengsaraan kita, kerendahan hati Yesus menjawab dosa kita. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Bahasa Inggrisnya rendah hati adalah lowly in heart. Ya, jadi tapi arti dari lowly, rendah hati ini overlap dengan gentleness, dengan lemah lembut, saudara. Jadi kedua description ini sebenarnya menunjukkan satu realita yang sama dari hati Yesus. That he is gentle and lowly. Lemah lembut dan rendah hati. Tapi lowly sini sering diartikan humble. Ya, kalau bahasa Indonesia rendah hati. There's a sense of humility di kata lowly ini, saudara. Tapi kata lowly di sini sebenarnya lebih menunjukkan kalau Yesus itu accessible. Kalau Yesus itu approachable. Tahukah saudara tidak ada orang lain di sepanjang sejarah yang lebih approachable dan accessible dibanding Yesus? No one. Saudara bisa datang ke Yesus tanpa syarat. Saudara bisa datang ke Yesus tanpa precondition. Saudara bisa datang ke Yesus tidak perlu izin. Ya, tidak perlu precondition, saudara. Saudara tidak perlu membenarkan hidup saudara untuk datang ke Yesus. And that is mind-boggling for me. Right? Agama-agama lain mengajarkan, no, you need to do right first before you can come to God. You need to wash yourself before you can come to God. Tapi Yesus tidak ada precondition. You can come to God anytime. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak berkata, marilah kepadaku orang yang hidupnya sudah benar. Marilah kepadaku yang pergi ke gereja setiap hari. Marilah kepadaku yang melayani. Marilah kepadaku yang tidak pernah marah. Marilah kepadaku yang tidak pernah sakit hati. No. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Wow. Kelegaan adalah karunia untuk kita yang letih lesu, saudara. Kelegaan, rest is a gift for the weary. No payment is required. Di dalam Yesus, kelegaan bukanlah transaksi, tetapi suatu karunia. Come and you will get rest. Come, semua yang letih lesu dan beban berat. I think saudara bisa agree dengan saya kalau kita membawa banyak beban di kehidupan ini. Ya, semakin kita tumbuh dewasa, semakin berat dan semakin banyak beban yang harus kita tanggung. Saudara bisa amin kan? Ya, beban keluarga, beban pekerjaan, beban pelayanan, beban masa depan. Tapi tidak ada beban yang lebih berat daripada beban dosa. Karena dosa adalah beban yang terberat yang saudara dan saya bawa. Dosa adalah beban yang setiap orang sudah bawa sejak lahir. Dosa adalah beban yang kita tidak bisa simpahkan ke orang lain, saudara. Nggak bisa titip. Ya. Dosa adalah beban yang harus kita bawa masing-masing. Karena saudara dan saya, we have our own to carry. Lalu apa solusinya? Kalau semua orang bawa beban dosa, dan kita nggak bisa titipin, apa solusinya, saudara? Ya di ayat ini, Yesus berkata, come to me. Marilah kepadaku. You can just rest, berhenti di situ, saudara. Can you imagine, bayangkan saudara, bawa backpack yang puluhan kilo beratnya di dalam perjalanan hidup saudara. Ya, saudara nggak tahu mesti diapain itu beban. Tapi ada satu orang yang berkata, come to me. Wow, what a relief. Come to me. Karena beban dosa yang begitu berat, hanya Yesus yang bisa memberi kita kelegaan.
Dan sekali lagi ini saudara, inilah yang membedakan Yesus dengan guru-guru orang pintar, mesias-mesias lain dan nabi-nabi sekalipun. Ya. Kalau kita pergi ke agama atau nabi lain saudara, kita bawa backpack kita, beban dosa kita. Mereka tidak akan memberikan kelegaan. Ya, tapi mereka kan justru akan berkata, oh untuk kamu lepas dari beban dosa kamu yang sekarang, kamu harus bawa beban yang lebih. You need to live right. Ya, harus berbuat baik, amal ibadah yang sempurna, ibadah puasa dan segala macam. Instead of memberikan kelegaan, agama-agama lain akan menambahkan beban kita sebelum kita lepas dari beban yang pertama. Beban yang terberat, which doesn't make sense. Ya. Atau kalau kita pergi ke ahli filosofi yang lain, saudara. Mereka juga tidak akan bisa memberi kelegaan. Mereka kan bisa memberikan nasihat atau petunjuk. Oh, this is what you need to do. This is what you need to give. This is how you need to do to relieve your burden. Tapi yang saudara nggak tahu, dia sendiri pun ada burdennya, bukan? Because burden dosa, kita semua saling menanggung masing-masing. Ya, dia tidak bisa akan mengambil beban dosa saudara dan memberi saudara kelegaan karena dia pun mempunyai beban dosa sendiri. Hanya ketika kita datang ke Yesus, kita diberi kelegaan dari beban dosa tersebut. Karena ketika kita datang ke Yesus, Yesus tidak akan menambahkan beban kita. Yesus tidak hanya memberi nasihat, tapi Yesus memberi kelegaan. He gives us rest. Marilah kepadaku. Itulah jawaban dari beban dosa yang kita punya, saudara. Yaitu pribadi Yesus sendiri. Come to me and I will give you rest. Dan ini undangan ini, saudara. Ini undangan untuk kita setiap hari, saudara. Come to me and I will give you rest. Ya, I'm not just talking beban dosa, come to me. Beban pergumulan, come to me. Beban apapun, Yesus tuh nggak spesifik apa. Come to me if you have a light burden. Ya, come to me if you have this certain type of burden. Ya, come to me every once in a while. Come to me hanya hari Sabtu, hari Minggu. Come to me when you have this. No, come to me. Untuk semua yang letih lesu dan beban berat. Siapa itu semua? Semua adalah semua. Semua adalah saudara dan saya. Semua dan setiap hari. Kita bisa datang ke Yesus setiap hari bawa beban apapun. Dan Yesus lanjutkan, saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini Yesus menggantikan beban dengan kuk. Oke, saudara tahu kuk? Kuk itu yoke. Ya, kuk adalah alat yang dipasangkan ke sapi atau ke ternak untuk membajak. Oke, nah apa bedanya beban dengan kuk, saudara? Kalau di ayat ini Tuhan menggantikan beban kita dan memberikan kita kuk, pasti ada bedanya. Bedanya beban dengan kuk, beban itu memberatkan hidup kita. Tetapi kuk memberi arti dalam hidup kita. Beban slows us down, tapi kuk moves us forward. Beban membuat kita letih lesu, tapi kuk memberi kita semangat. Beban menggambarkan dosa, tapi kuk menggambarkan hidup bersama Tuhan. Bedanya apa? Sama kita berjalan, saudara. Tapi bedanya beban memberatkan kita, tapi kuk kita hidup di dalam Tuhan. Yesus menukarkan beban saudara dengan kuk yang dia punya. Kuk yang kupasang itu enak. Beban dosa yang saudara punya diambil dan ditanggung oleh Yesus sendiri. Dan dia gantikan beban saudara yang membebani hidup saudara dengan a life-giving yoke. Kuk yang memberi hidup dan purpose di dalam kehidupan kita. Ayat 30 berkata juga, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban macam apa yang ringan, saudara? Beban macam apa yang ringan? This is an oxymoron.
Right? I love looking at Bible itu penuh dengan oksimoron and I love it when I found it. Beban apa yang ringan? Jawabannya nggak ada. Nggak ada beban yang ringan. Karena beban selalu membebani. Tetapi Yesus menjawab ini, bebannya Yesus adalah bukan beban. Jadi, this is an unburdened burden. It's an oxymoron, I told you. Right? Beban yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan beban, melainkan kelegaan. Because that's what Jesus gives. Beban yang kita punya di dalam Kristus bukan lagi beban dosa yang memberatkan hidup kita, menyusahkan, drain us, tetapi beban yang Yesus berikan adalah kelegaan yang meringankan. Makanya dia bilang bebanku pun ringan, because his burden is not a burden, it's an unburdened burden. Oh, how gentle and lowly Jesus' heart is. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. What a promise. What a promise. Henry Morehouse, seorang evangelis di abad ke-19, saudara, punya anak perempuan yang masih kecil, namanya Minnie. Sayangnya Minnie ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Suatu hari ketika Henry Morehouse pulang ke rumah dengan membawa parcel untuk istrinya, dia melihat Minnie sedang duduk di kursi. Dia sampiri Minnie dan mencium dia, dan Henry bertanya, "Mami lagi di mana?" Lalu Minnie berkata, "Oh, Mami di atas." "Oh well, I have something for her." Saya punya sesuatu untuk Mami. Lalu Minnie berkata, "Oh, let me carry this parcel for Mami." Lalu Henry, ayahnya berkata, "How can you carry this package when you cannot even carry yourself?" Kamu gimana bawa package ini kalau kamu sendiri nggak bisa jalan, nggak bisa bawa diri sendiri. Minnie lalu lihat bapaknya dan tersenyum dan berkata, "Oh no daddy, papa berikan parcel itu ke saya akan bawa parcel itu, dan daddy akan membawa saya." Lalu Henry membungkuk dan menggendong Minnie dan membawa dia ke atas. Inilah gambaran Yesus yang lowly atau rendah hati. Yesus adalah Tuhan yang mau turun, menggendong kita dan membawa kita beserta beban-beban kita. Dan beban yang kita bawa pun tidak lagi menjadi beban. Beban itu menjadi kelegaan, beban itu menjadi kesukaan, dan beban itu menjadi ringan. That's why Jesus gives us an unburdened burden, beban yang ringan. Saya undang saudara kita terus mengenal hati Yesus. Karena begitu kita tahu hati Yesus, kita bisa mengerti semua pekerjaan Yesus, semua pengajaran Yesus, semua karya Yesus di kayu salib. Kita bisa mengerti dan I can understand why Jesus did that. Because we know his heart. Hati Yesus yang lemah lembut untuk kita yang menderita. Hati Yesus yang rendah hati untuk kita yang berdosa. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dia bisa berkata, "Marilah kepadaku." Dia menawarkan dirinya sendiri. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dia bisa berkata, "Semua yang letih lesu dan beban berat." Semua, tidak ada syarat saudara. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dia bisa berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." That's his promise. Ya, karena untuk kita yang membawa beban, yang diperlukan itu bukan nasihat. Yang diperlukan bukan another beban. Yang kita perlukan adalah kelegaan. Dan hanya Yesus yang bisa memberi kelegaan tersebut. Come to me. Saya akan tutup dengan quote dari Jonathan Edwards, pengkhotbah di abad ke-18. Beliau berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang begitu besar dan indah seperti yang ada di dalam hati Kristus. Dia adalah orang menyukai belas kasihan. Dia siap untuk mengasihani mereka yang berada dalam penderitaan dan keadaan yang menyedihkan. Dia menikmati kebahagiaan ciptaannya. Kasih dan anugerah yang telah diwujudkan Kristus jauh melebihi semua yang ada di dunia ini. Seperti matahari yang jauh lebih terang daripada lilin. Orang tua seringkali penuh kebaikan terhadap anak-anak mereka. Tetapi tidak ada kebaikan seperti hati Yesus
Kristus. Mari kita berdoa. Saya beri saudara waktu beberapa menit untuk reflect firman hari ini. Reflect hati Yesus yang lemah lembut. Hati Yesus yang rendah hati. Bapak, kami bersyukur Tuhan sekali lagi for a wonderful day. Kami bisa berkumpul, kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa beribadah. Walaupun kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan, gereja-Mu, tubuh-Mu tetap satu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur that you reveal your heart to us. That is something that is beyond. Because you didn't have to do that. Karena Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja. Engkau adalah seorang yang besar. You are our creator. You didn't have to reveal your hearts. Yet, you did. Engkau menjadi vulnerable. And reveal your heart to us. Oh, what a joy. Kami bersyukur Tuhan, Kau adalah Allah yang just want to be close to us, that you reveal your heart. Kau bukan Tuhan yang jauh, tapi Kau Tuhan yang sangat dekat. You want to commune dengan ciptaan. Oh, how lowly we are that you reveal your heart to us. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Eklesia. Biarlah terus we are driven by your heart. Kami bisa mengenal hati-Mu jauh lebih dalam. Biarlah ini hanya menjadi permulaan di mana Engkau mengungkapkan hati-Mu. Tapi biarlah ini menjadi suatu the beginning of a journey where we can seek your heart. We can thirst after your heart. We can be satisfied by your heart. That we can be healed. We can be satisfied. We can be unburdened by your heart. Kami berdoa Tuhan buat kami semua yang mempunyai beban, which is every one of us. Beban kehidupan, beban apapun, dan terutama beban dosa. Oh, let us come to you, God. Jangan biarkan kami menghirau, just ignore this invitation. Come to me. That's what we're going to do, Lord. Every day we will come to you. Every day we will come to you to find rest. Kami tidak lagi find rest in our worldly things. But we will find rest in you and you alone. Kami berdoa Tuhan, buat semua yang mendengar firman. Berikan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami bisa mengenal hati Yesus setiap hari jauh lebih dalam. Every day, deeper and deeper in love with you. Oh, how amazing is your heart. Thank you Lord, kami berdoa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaktian hari ini, untuk firman-Mu. We just want to glorify you, want to worship you, want to love you every single day. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. I love you all.